Bukan bertentangan satu hadis yang lain menunjukkan bahwa ridha Allah itu pada orang tua, baik orang tua dua-duanya ataupun orang tua pada sang ayah. Oleh karena itulah kemudian kembali pada hadis ini bahwa disebutkan, pertanyaan kita adalah apa sih yang dimaksud dengan ridha Rabb, ridhonya Allah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini di awal tahun ini kita mengawali dan juga kita melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang sudah kita mulai pada tahun lalu. Berarti ini adalah tahun kedua Bapak Ibu setelah tahun 2024. Ini adalah tahun kedua. Jadi kita masih di jilid pertama, masuk di tahun yang kedua, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan karena babnya yang awal itu masih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kita telah mengambil hadis terkait dengan urutan tingkatan amalan yang dicintai oleh Allah SWT yang ditanyakan sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sampaikan di awal jawaban Rasul terkait dengan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah sesuai dengan keadaan, melihat keadaan si penanya. Keadaan, kondisi, waktu, tempat, itulah menjadi satu jawaban sehingga tidak ada bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain menjawab pertanyaan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Pada bagian yang kedua ini kita mengambil lanjutannya dari hadis yang di atas adalah An Abdullah bin Umar. Hadis keterangan dari Abdullah bin Umar qala ridha rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah, Rabb Allah fi ridal walid, terletak pada ridha orang tua. Nah, walid di sini adalah lebih kepada bapak. Lebih kepada bapak. Jadi ridha Allah itu terletak pada ridha sang ayah. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Murkanya Allah ada pada murkanya bapak atau ayah. Karena disebut dengan walid. Lelaki yang melahirkan itu adalah bapak. Walid adalah bapak atau ayah. Kalau walidah adalah ibu. Tetapi dalam riwayat yang lain kemudian ada bunyi hadis yang serupa. Saya carikan di sini, ini ada ridal walidaini. Ini kemudian kita lihat kesamaan hadis, banyak jalur periwayatannya. Ridal Rabb fi ridal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ini ada ridha Rabbu, ada ridha Rabbi. Berbeda harokat, tapi kemudian sama. Nah, pada riwayat yang lain menyebutkan terkait dengan walidaini. Ridha Rabbu fi ridhal walid. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua menikah Bapak Ibu. Yang ini. Ini juga hadisnya juga sahih. Di ridho kedua orang tua. Wasakhatuhu dan murkanya Allah fi sakhatihima, pada murka kedua orang tua. Maka di sini bukan bertentangan satu hadis yang lain menunjukkan bahwa ridha Allah itu pada orang tua, baik orang tua dua-duanya ataupun orang tua pada sang ayah. Oleh karena itulah kemudian kembali pada hadis ini bahwa disebutkan, pertanyaan kita adalah apa sih yang dimaksud dengan ridha Rabb, ridhonya Allah? Seberapa pentingkah peran ridha Allah dalam kehidupan kita? Seberapa penting sehingga kita harus memperhatikan? Karena ini yang didahulukan adalah ridhonya Allah. Bukan mendahulukan gini. Ridho orang tua itu termasuk ridho Allah. Bukan, tapi ridhonya Allah, ridho orang tua.
Nah, yang didahulukan itu ridhonya Allah, bukan ridho orang tua. Berarti ada kesengajaan dari Rasul SAW menyebutkan mendahulukan ridhonya Allah. Maka yang dicari itu bukan ridhonya orang tua, tapi ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Artinya Allah meridhoi hal-hal yang baik, positif secara syariat, maka orang tua juga demikian akan meridhoi hal-hal yang baik sesuai dengan syariat yang harus dilakukan oleh sang anak. Maka menjadi orang tua kan harus punya ilmunya. Apa yang baik mana apa dan apa yang tidak. Apa yang baik dalam Islam untuk dilakukan oleh sang anak, apa-apa yang tidak baik yang harus ditinggalkan oleh sang anak, yang itu disampaikan orang tua terhadap anaknya. Maka Bapak Ibu, untuk mencapai ridha Allah harus dengan ilmu. Dan ilmu itu kemudian ada pada orang tua. Dalam hal ini adalah bapak. Sehingga kalau misalkan ada anak pamitan, Bu, saya mau ikut camping, teman-teman pada camping, Bu. Udah izin aja sama bapakmu, gimana, ngizinkan enggak? Bapak nggak mengizinkan. Saya izin sama ibu aja deh ya, gitu. Lah kalau bapakmu nggak mengizinkan, kenapa harus ibu mengizinkan? Kalau bapakmu nggak mengizinkan, ya kamu jangan berangkat. Sehingga harus ada kerjasama antara ibu dengan bapak. Jangan kemudian berbenturan. Udah nggak apa-apa, pergi aja, anak muda kok. Tapi bapak nggak mengizinkan, Bu. Nggak apa-apa, itu kan cuma bapak. Ibu mengizinkan kok. Kamu jaga diri ya. Iya, Bu. Tapi bener, Bu, ini diizinkan. Tapi bapak nggak mengizinkan, gitu. Maka selaku anak yang baik itu kemudian tidak membenturkan antara jawaban kedua orang tuanya. Dibenturkan. Salah satu misalkan ada yang membolehkan dan satu tidak membolehkan, maka lebih diberatkan pada yang tidak membolehkan. Nggak membolehkan. Karena kita mencari ridho. Sama kemudian gini Bapak Ibu. Dalam hal pernikahan, kan kemudian ada 4 orang tua. 2 orang tua kandung, 2 orang tua mertua, gitu. Dari 4 ini kalau ada satu yang kemudian tidak merestui, saya nggak restui. Kenapa? Saya nggak merestui, nggak bisa disampaikan gitu. Nah, maka seyogyanya anak akan mempertimbangkan, ya sudah, bapak tidak merestui pernikahannya atau calonnya. Gitu kan beda. Kalau kamu nikah dengan siapapun boleh, tapi jangan sekarang. Gitu. Maksudnya waktu berarti pernikahannya tidak direstui karena waktunya. Kan harus dicari tahu tidak restunya di mana. Kamu boleh nikah tapi jangan sama dia. Gitu. Berarti sama calonnya kan gitu. Pada dasarnya nikah itu kan mencari, kan kita ada kata mohon doa restu kan. Restu orang tua, inginnya beribadah tapi tidak mendapatkan restu orang tua atau orang tua merasa berat untuk merestui. Maka perlu dibuka komunikasi. Kenapa anak kemudian tidak mendapat restu dari orang tua? Orang tua yang menginginkan calon untuk anaknya seperti apa perlu dikomunikasikan dengan anak. Oleh karena itu, orang tua membuka pembicaraan dengan anak yang sudah masuk usia pernikahan itu lebih awal. Jangan sampai kemudian anak sudah cari-cari, sudah dapat, sudah nyaman hatinya, ternyata orang tua tidak setuju. Kemudian diputus, kolaps. Yang anaknya kemudian tidak kuat, kemudian cari jalan pintas, jadi masalah juga. Maka termasuk juga sang anak, kemudian ketika merasa, ini kok ada orang ini kok agak PDKT sama saya ya, nah dulu deh, saya bilang sama orang tua, lapor dulu sama orang tua. Sekalipun kemudian teman-teman mengatakan, ih kamu ini loh kayak ada anak kecil, dikit-dikit orang tua. Memang, orang tua itu bertanggung jawab dunia akhiratnya sang anak. Maka dilaporkan, Pak, ini ada orang yang kayak kok PDKT. Mana? Siapa namanya? Fulan. Berapa nomornya? Ditelepon sama bapaknya. Kamu namanya Fulan. Iya Pak, bapak siapa ya? Saya bapaknya Putri. Oh, bapaknya Putri. Benar kamu PDKT dengan anak saya? Bukan Pak, bukan. Katanya PDKT. Bukan Pak, bukan. Bukan salah Pak, maksudnya benar gitu. Bukan salah Pak. Ya udah kalau demikian datang ke rumah kita ngobrol ya. Kan gitu membuka pembicaraan. Sehingga nanti orang tua yang memahamkan, Mas, kamu sudah bilang sama orang tuamu kalau kamu PDKT dengan putri saya. Belum Pak, ngomong dulu sama orang tua. Maka orang tua, calon mertua yang baik itu kemudian menunjukkan sebaiknya kamu tuh ngomong sama orang tua dulu. Jangan jalan dulu. Ya saya jalan dulu Pak, siapa tahu cocok, kalau cocok baru lapor orang tua gitu. Daripada salah lapor orang tua ternyata nggak cocok kan nanti mengecewakan. Bukan itu. Kita bukan hanya masalah cocok dan tidak cocok, tapi adalah restu dan ridho dari orang tua itu. Karena ini mau ibadah.
Bukan kemudian hanya sekedar cocok dan tidak, tapi ini adalah ibadah. Ini adalah dalam rangka menggapai ridho. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Gitu ya Mas Adnan, tadi gitu ya. Panji juga gitu. Baguslah. Nah sejauh ini masih aman-aman saja. Nah Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kembali pada pertanyaan pertama tadi, apa itu ridho? Di dalam surah Al-Bayyinah, Bapak Ibu ketika kita membaca surah Al-Bayyinah, kita lihat di sini dalam ayat yang bawah, kita lihat pada ayat yang bawahnya, Pinten 90. Al-Balad 9 pinten Pak? 98 matur suwun. Pada bagian yang akhir kita akan lihat nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini berkaitan tentang masalah ridha. Nah ridha, radhiyallahu anhum, yaitu Allah ridha terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha terhadap mereka, maknanya adalah apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh mereka, Allah itu ridha, Allah itu suka. Allah kalau sudah ridha terhadap hambanya, apa yang diminta oleh hamba itu akan Allah penuhi. Itu kan menjadi penting. Maka ridha itu menjadi bagian ruh dari amal kita. Kita beramal untuk mendapatkan ridha Allah. Karena yang bisa memberi itu adalah Allah, bukan manusia. Waradu anhu, dan mereka pun ridha terhadap balasan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah ridha, karena Allah ridha terhadap amalan manusia ini yang baik, maka Allah kasih surga. Dimanapun posisi surganya itu selalu memuaskan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan, berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah, ridho. Bagaimana mengartikan dengan menyenangkan? Dimanapun posisi mereka di surga selalu menyenangkan, tidak ada bagian di surga yang tidak menyenangkan. Maknanya ketika kita menggapai ridha Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, kalau Allah ridha, itu selalu asik, menyenangkan. Maka orang tua, selaku orang tua, harus mengetahui amalan apa saja yang bisa mendatangkan keridhaan Allah pada putra putrinya. Kan gitu, amalan apa saja. Jadi kita memang harus tahu. Oleh karena itulah bagian kenapa kita hadir dalam kajian ini selaku orang tua, untuk mencukupi kebutuhan pribadi sebagai orang tua terkait dengan ilmu agama, sehingga bisa menunjukkan kepada putra putri, nah ini loh amalan yang diridai oleh Allah, ini yang tidak. Maka sesuatu yang diridai oleh Allah adalah dalam dua hal. Satu, melaksanakan perintah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan. Jangan tinggalkan itu, tinggalkan perbuatan itu. Bapak nggak suka. Nah, kenapa Pak? Allah nggak suka, maka Bapak juga nggak suka. Ya udah, tinggalkan. Misalkan, nah kita coba, udah lewat malam tahun baru kemarin. Pada tidur jam berapa ini Bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak nggak kelihatan mukanya di Tugu kemarin, perempatan Tugu Jogja nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini muka-muka pecinta tempat tidur. Ya, memang gitu. Selaku anak, malam tahun baru, ya anaknya anak muda, perempuan lagi. Kemudian kita orang tua kan ngewanti-wanti, nak boleh keluar malam tahun baru, tapi maksimal jam 9 malam ya. Gimana itu perasaan Pak? Anak perempuan mau pulang, mau keluar lihat tahun baru, gemerlap tahun baru di luar. Kemudian orang tua berpesan, hanya sampai jam 19 malam. Lah Pak, kalau 9 malam terus dapat apa gitu? Bapak pesan sampai jam 9 malam. Maka sebenarnya itu adalah kemudian ujian dari orang tua terhadap anaknya untuk mendapat ridha Allah. Jadi kemudian ketika temannya, ayo keluar, masa anak muda di rumah, ini malam tahun baru. Saya sedang merawat ridha Allah dalam diri saya gitu. Karena bapak saya tidak mengizinkan untuk keluar lebih di atas jam 9 malam. Jadi saya untuk itu. Emang kalau saya nggak keluar kemudian tahun baru nggak ganti gitu, kan tetap ganti juga. Ya toh, tetap ganti juga. Ya kita, kalau misalkan Bapak Ibu kemarin di perempatan Tugu,
Tugu Jogja, kan hanya bisa lihat sebatas apa yang ada di depan kanan kiri saja. Tapi kalau kita di rumah, oh kita bisa melihat dari ketinggian, dari rekaman video Bapak Ibu. Kan kelihatan itu, malah lebih asik juga. Nah inilah kemudian anak harus paham bahwa ada ketidakpersetujuan. Jadi tidak setujunya orang tua terhadap tindakannya, ada maksud baik di sana. Orang tua harus bijak, dan bijaknya itu berbalut dengan ilmu. Jadi tidak hanya sekedar kepada emosi, hawa nafsu, dan sebagainya. Tadi berdasarkan dari syariat. Ini diizinkan, ini tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Pertanyaan lagi, bagaimana kemudian kalau anak tidak nurut terhadap perintah orang tua? Nah ini bapaknya sudah ngelarang, jangan keluar malam. Ini malam tahun baru, di jalan ramai kok Pak, ramai. Sekalipun demikian, terus kalau kita lihat di berita juga ada kemudian berantem di tengah jalan. Kemudian ada nyalain petasan, ternyata yang ceweknya bilang jangan, tapi cowoknya sudah keburu menyalakan. Jadi kemudian dibawa arahkan ke bawah, kena orang, jadi berantem, dikeroyok lagi. Ini yang terjadi kemarin. Itu. Jadi harus kilas baliknya bagaimana, flashbacknya. Itulah kalau orang tua tidak mengizinkan, nggak usah dilawan, selesai. Anak kalau mau selamat dunia akhirat, apa yang diizinkan orang tua laksanakan, yang tidak diizinkan nggak usah dilawan, nggak usah dikeluarkan argumennya, nggak usah dikeluarkan pasal undang-undang, pasal bab hukumnya, nggak usah. Karena orang tua itu lebih paham dengan kondisi yang akan dilalui oleh sang anak. Kenapa? Masa-masa anak ini kan sudah dilewati orang tuanya. Kemudian anak belum tentu akan sampai pada masa orang tuanya. Maka kita selaku anak, jamaah rahimakumullah, taatlah terhadap orang tua. Tidak ada orang tua yang baik yang menjerumuskan anaknya pada kehancuran. Itu nggak ada. Nggak ada kemudian orang tua yang baik kemudian menari-nari di atas penderitaan sang anak. Tidak ada. Bahkan jauh-jauh kemudian ketika orang tua sudah merasakan sakit, kadang sudah membuat wasiat ini nanti untuk saya, anak saya 1, 2, 3, 4 sampai 8 dibagi rata, karena itu bukan waris tapi pembagian ketika masih hidup. Nah jamaah rahimakumullah, maka ridha Rabbi fi ridal walid, ridha ini menjadikan kita merasa tenang, nyaman dalam mengarungi kehidupan ini, karena yang meridai kita adalah Allah, bukan manusia yang ada di kanan kiri kita. Maka taatlah kepada bapak, di sini adalah bapak. Wasahatur Rabbi fi sahatil walid, maka murkanya Allah itu terletak pada murkanya bapak. Nah, karena walid di sini maknanya adalah orang tua. Artinya adalah ya kalau misalkan sudah tidak ada bapak bagaimana? Ya kembali kepada ibu. Karena itu tidak ada bapak maka kembali pada ibu, orang tua. Maka mohon maaf, serendah apapun pendidikan orang tua dibanding dengan anaknya, tetap statusnya sebagai orang tua, nggak akan berubah, tidak akan berubah, tetap sebagai orang tua. Nah jamaah rahimakumullah, ridha Rabbi fi ridal walid, li'anna Allah Ta'ala amar ayyuta'al abba wa yukram. Allah memerintahkan untuk taat terhadap bapak dan memuliakannya, harus dimuliakan. Dan tidak hanya ditaati saja, tapi kemudian dimuliakan. Napa nggih? Junjung dhuwur, mendem jero. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, ada kekurangan dari orang tua, sudah tutupin saja. Ya. Kemudian terus angkat setinggi-tingginya. Itulah kemudian tugas daripada sang anak. Ya. Nah, malam yakun fi ma'siyatin, selama tidak dalam bermaksiat, wasuhtu al-karahiyatul li syai' wa adamur ridha bihi. Murka atau marahnya Allah, marahnya orang tua, itu marah karena apa? Sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dengan untuk dikerjakan. Orang tua sebenarnya Bapak Ibu, Mas Mbak, orang tua itu seneng kok kalau kemudian dikit-dikit dimintai pertimbangan sama sang anak. Bukan berarti anak itu tidak dewasa, tidak kemudian ada kemandirian, bukan. Anak sudah punya jawaban, tapi dia mau cross check dengan orang tua. Kalau jawaban anak itu adalah sebatas jawaban duniawi, tapi kalau di cross check dengan jawaban orang tua maka bernilai ukhrawi. Jadi jawaban itu kemudian melangit gitu, melangit, dan akan menjadi lebih mudah. Maka ya kita selaku orang tua, misalkan ketika anak sudah berkeluarga mau bangun rumah, kan orang tua semua mendampingi nak sebelah sini, menghadap ke sini, ini karena menggunakan pertimbangan dan juga kebijaksanaan. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa
wujubu irda'il walad lil walid wa tahrimu iskhatihi, kewajiban taat terhadap anak kepada bapaknya dan tidak boleh memancing orang tua untuk marah, memancing apalagi menjadikan marah. Maka memang perlu komunikasi. Ini bagi yang masih memiliki orang tua, ya, masih memiliki ayah. Dan di dalam Al-Quran, kalau misalkan mempelajari bagaimana sih peran ayah, maka nanti bisa melihat perannya ayah seperti menikah, seperti bagaimana kemudian Nabi Adam, ayah dari segala umat. Kita bisa belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, ayah yang tetap berjuang meski tidak didengar oleh istri dan anaknya. Dia tak nggak didengar. Dia aja untuk beriman nggak mau. Kan'an beriman tidak mau, malah melawan. Tapi kan tetap menyuarakan, mengaspirasi. Kemudian seperti ayah Ibrahim, ayah yang penuh pengorbanan untuk sang anaknya. Atau seperti ayah Nabi Yakub, ayah yang tidak pernah putus asa ketika diuji oleh Allah SWT. Yang Nabi Yakub itu. Kemudian juga ayah Luqman Al-Hakim, ayah yang pendidik penuh hikmah. Jadi kita selaku anak dikuliahkan itu dalam rangka kemudian mendidik. Karena ayah memiliki keterbatasan di ilmu pengetahuan, sudah dikuliahkan. Itu otomatis ya orang tua yang mau mendidik. Atau seperti ayah Zakaria alaihissalam, ayah yang selalu berdoa untuk anaknya. Dan masih banyak ayah-ayah yang lain di dalam Al-Quranul Karim. Nanti ditunggu edisi bukunya. Ini baru kata penghantarnya. Jamaah rahimakumullah. Maka pelajaran yang kedua adalah dalalatun azimatun ala azimi hakil walidani alal abna. Hadis yang kedua ini itu menunjukkan bahwa betapa mulianya hak orang tua atas anak-anaknya. Jadi orang itu berhak untuk ditaati. Bagi anak yang tidak taat terhadap orang tuanya, maka dia mengambil hak orang tua. Dan menunaikan hak ada satu kewajiban. Anak yang tidak taat terhadap orang tuanya adalah tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, bab birrul ini khusus untuk ibu. Ibu, definisi ibu itu apa, Bapak Ibu? Ibu, definisi ibu itu apa tahu, Bu? Definisinya jenengan itu apa sih? Ibu adalah perempuan yang melahirkan kita, itu adalah ibu. Nah, meskipun maknanya kemudian menjadi luas. Ada ibu kos, ibu kontrakan, ibu kota, ibu apa namanya? Ibu tiri. Nah, ini adalah ibu kandung, ya. Al-um adalah tempat kembali. Tempat kembali adalah itu ada tempat kembali. Atau kemudian mengatakan ummi itu adalah tempat kembali. Maka ibu adalah tempat kembali. Sehingga seorang ibu harus siap lebih banyak direpotkan oleh sang anak daripada bapak. Kalau al-um adalah tempat kembali, ketika anak ada masalah kembali kepada ibu, curhat dan sebagainya. Sekalipun anak dekat dengan ayahnya, tapi dalam satu waktu tetap kembali kepada sang ibu. Kembali sahabat pada sang ibu. Kalau ibu tidak siap menjadi tempat kembalinya sang anak, maka sang anak akan mencari tempat lain yang bisa menerima keadaannya. Kalau jatuh pada orang salah, bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, ibu tidak hanya menjadi tempat kembali dalam kondisi anak yang baik-baik saja, bahkan dalam kondisi anak yang mungkin tidak baik-baik saja pun harus siap menerima. Ibu harus siap menerima. Misalkan anak katakanlah khilaf melakukan kesalahan, bagaimana kemudian ibu bisa menerimanya? Ya kan? Bagaimana kemudian anak terjebak pada satu hal yang negatif? Bagaimana ibu menerima kondisinya untuk diperbaiki, gitu kan? Bukan diterima untuk dihajar. Kadang menjadi salah dalam parenting adalah ketika seseorang menyampaikan pada orang tuanya, "Le, saya mau menyampaikan, tapi kamu jangan marah dulu loh ya, jangan marah, betul, jangan marah. Mau nggak? Janji dulu jangan marah, tak sampaikan." Ada apa? Pasti kalau jenengan datang ke rumah pasti bawa berita yang penting ini. Iya, berita penting, tapi jangan marah dulu ya. Ya, enggak, saya enggak marah. Oke. Karena orang tuanya sudah bilang tidak marah, kemudian disampaikan. Kemarin kan kita dapat informasi bahwa
Kota amal di masjid kan berkurang. Nah, ini kami sudah cek dan recheck, ternyata ngambil adalah putramu, Le. Anaknya yang masih kecil. Karena tidak dikunci, kota amal nggak dikunci, diambil kemudian disimpan. Bukan karena miskin, bukan, mampu. Bukan karena kemudian perlu uang untuk jajan, dikasih orang tanya untuk jajan. Tapi memang ya karakter anak kalau ada kesempatan ngambil. Ya saya tidak marah, kayak betul. Udah, maka memberi kabar tadi dari takmir kemudian pamitan, ngasih tahu ya sebenarnya supaya anak itu diingatkan. Oh, anak kecil masih SD Pak, mungkin jam kelas 3 atau 4 SD. Tapi kan masih kelebihannya adalah suka main ke masjid. Nah, ketika main ke masjid lihat kotak amal kalau nggak dikunci, dilihat kan kelihatan ada isinya. Nggak banyak isinya, misalkan 2.000, 5.000, 10.000. Ternyata anaknya dimarahin. Nah, ini menjadi salah. Marah ini kan beda dengan mengingatkan atau mendidik ya, dimarahin. Tapi sebelumnya takmir sudah bilang jangan dimarahin. Oke. Nah, apa yang berkaitan dengan al-um? Dari Bahz bin Hakim an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, qultu ya Rasulullah man abaru, wahai Rasulullah, man abaru, kepada siapa saya berbuat baik? Qala, Rasul menjawab, ummak, bukan ummuk ya, ummak di fathah. Ada maknanya Bapak Ibu, ummak. Maknanya adalah ibumu. Berarti ada kata yang kemudian tidak disebutkan. Birra ummak, berbuat baiklah terhadap ibumu. Maka menjadi maf'ulun bihi. Dalam jumlah fi'liyah, birra fi'il amri, birra berbuatlah baik kamu, ummak terhadap ibumu. Jadi ada kalimat yang dihapus, tahunya dari mana? Dari soal sebelumnya. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Qultu man abarru. Saya tanya lagi dengan harapan ada orang lain setelah ibu. Qala ummak. Maka Rasul menjawab, ibumu. Qultu man abarru. Yang ketiga kali, harapannya sahabat ada orang lain gitu. Tapi Rasul menjawab, qala ummak, ibumu. Karena masih ibu, tanya lagi. Qultu man abarru. Kepada siapa Rasul saya berbuat baik? Qala abaka, kepada bapakmu. Summal akrab fal akrab, kemudian yang setelahnya yang dekat. Maknanya di sini kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang disebutkan 3 kali itu memberi makna penegasan. Bukan kemudian anak, oh ibuku masih 1 ya di rumah ya, bukan kemudian ditambah 2, tidak. Tapi menunjukkan betapa pentingnya taat terhadap sang ibu. Ibuku galak Ustaz. Malah bapak lebih friendly gitu, low profile. Ibuku galak ini. Segalak-galak ibumu masih ada kasih sayang. Kalau memang galak, enggak ada kasih sayang. Loh, kalau tidak ada kasih sayang, enggak mungkin kamu akan lahir. Kamu akan tertahan di rahimnya, tapi kan dilahirkan. Ya saya dilahirkan karena ibu sudah pegel sama saya di dalam perutnya terus dikeluarkan. Iki anak manget nang opo. Pada waktu nyidam itu ibu makan apa gitu. Karena dia masih kecil maka harus disampaikan kan. Betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di media sosial ada seorang anak yang marah. Kenapa bapak sama ibu foto tidak ngajak saya gitu? Itu kan foto pernikahan, kamu belum lahir. Masih kemudian bantah-bantah. Kenapa bapak ibu mengundang banyak orang tapi tidak mengundang saya gitu? Loh, kamu kan belum lahir, itu undangan pernikahan. Ternyata itu terjadi di daerah Sleman. Ada anak yang seperti itu tadi saya disampaikan. Oh ada ya, tidak hanya di media sosial. Protes, dia lihat foto gitu. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jamaah rahimakumullah, kenapa sahabat kemudian bertanya, man abaru, kepada siapa saya berbuat baik Rasul? Ini kemudian menunjukkan bahwa fi hirsus sahabati, semangat sahabat, hausnya sahabat akan tentang ilmu, ala ma'rifati maratibil khair, tingkatan kebaikan itu seperti apa? Dia sahabat bertanya. Kalau sahabat waktu itu setiap sesuatu yang mengganjal dari ilmu pengetahuan agama, maka dikembalikan kepada Rasul. Langsung tanya Rasul, dan ditatangin Rasul, tanya lagi, dicari Rasul, tanyakan lagi. Karena di dalamnya ada, ibarat kalau di padang pasir, di situ ada oasenya, sumber kehidupannya di situ, dan itu ada Rasul SAW. Kalau sekarang kita kembali pada hadisnya. Qultu man abarra, ini qala ummak, maka dibaca dengan nasab. Rasul menjawab, ummaka, ibumu. Birra ummak wasilha awalan. Birra ummak, berbuat baiklah terhadap ibumu, wasilha awalan, dan sambunglah dia yang pertama kali. Jadi memang ibu, maka
anak ketika mohon maaf kehilangan ibunya sudah wafat, maka memang bapak harus memainkan peran ya, tidak selain orang tua dan juga sebagai ayah, maka memberikan kasih sayang lebih terhadap anak-anaknya. Karena kasih sayang dari bapak terhadap anaknya terkadang berbeda dengan kasih sayang ibu kepada anaknya. Lalu kenapa betul Pak? Jadi lebih besar ibu lebih besar ibunya. Maka di sini ummak. Kemudian juga qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, qala ulama berkata, wa sababu taqdimil ummi kasratu ta'biha alaihi wa syafaqatiha wa khidmatiha wa mu'anatil masyaqqi fi hamlihi summa wad'ihi summa irdha'ihi summa tarbiyatihi wa khidmatihi wa tamridihi wa ghairi dzalik. Imam An-Nawawi mengutip pendapat dari ulama. Kenapa harus ibu yang kemudian didahulukan, bukan bapak? Bukankah yang mencari nafkah itu bapak? Bukankah yang berkewajiban memberi nafkah itu bapak? Iya, tapi di sini disebutkan ibu karena kasratu ta'biha, lebih banyak capek mengurus anaknya itu adalah ibu. Ya, kemudian kita selaku suami harus paham kalau ibu itu ya adalah bangun sebelum anak-anak bangun dan tidur setelah anak-anak pada tidur. Kalau biasanya kan istri lebih bangun duluan daripada suami. Lalu kenapa betul Pak? Atau cuman saya saja? Ternyata banyak jamaahnya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya memang kalau saya melihat di keluarga juga gitu. Memang ibu yang lebih sering. Dulu ketika masih kecil dan memang di kampung. Kalau lagi kebelet jam 2 pagi, kan belum ada WC Pak. Itu yang dibangunkan siapa? Ibu dibangunkan. Mak, mules mak. Ya diantar, kemudian jalan berapa 100 meter lebih gitu, 100 meter udah, ya udah sana mak, udah kebelet, ayo cepet mak, ya wis kamu duluan. Itu kita menjadi seorang pemberani, meskipun gelap kita berani Pak, karena kita ngempet nih. Tapi kalau sudah dikeluarkan kemudian telah kok gelap ya, mulai rasa takut. Jadi nanti ibulah kemudian yang mengawalnya. Wa syafaqatiha, dan kasih sayang ibu terhadap anaknya, wa khidmatiha, dan juga pelayanannya. Ibu lebih banyak kemudian melayani. Wa mu'anatil masyaqqi fi hamliha, kemudian bagaimana ibu menahan rasa jerih payah seketika mengandung. Summa wad'ihi, melahirkan, menyusui, mendidik, melayani lagi, dan juga perawatannya semua dilakukan oleh ibu. Oleh karena itulah kalau dunia ini isinya laki-laki, kira-kira ramai apa betul? Nggak ramai itu Pak. Capek kita, Pak, capek. Saya juga capek karena beberapa hari ini jomblo, ditinggal. nggak datang lagi, aduh. Jadi semua merawat dan sebagainya, hal-hal yang biasa dikerjakan oleh sang istri, karena sang istri kemudian lagi mudik, ya kemudian kita melakukan hal itu semuanya. Tadi baru merasakan. Jadi suami itu kemudian jangan hanya ngomentari, wah ini duduk main HP, masa nggak ada kerjaan sih? Jangan dulu. Lihat pekerjaan istri jauh lebih banyak daripada suami. Saya tuh udah capek pergi ke kantor kerja. Lah, kerjanya kan cuman kalau ke kantor, ibu-ibu tak kasih rahasianya. Bapaknya kalau pergi ke kantor, Bu, itu kerjanya di awal, habis itu ngobrol sama teman-teman rekan kantor. 9:30 pada ngopi, nanti lanjut lagi sampai jam 12, sebelum 12 sudah rehat makan siang, nyambung lagi jam 2, itu pun isinya ngobrol, kerjaan nggak begitu berat, kemudian baru pulang. Nah kalau di rumah pura-pura capek, aduh capek saya mah, saya tak rehat dulu mah. Loh, di kantor istirahat, di rumah masih istirahat, itu Bu. Jadi kalau bapaknya di rumah kayak pura-pura capek, modus gitu aja gitu, modus. Sehingga memang kita sebagai suami harus hati-hati, jangan terlalu mengomentari banyak terhadap sang istri yang mungkin kita hanya melihat dia ketika sedang megang HP, update status. Itu adalah alasan untuk merehatkan badan setelah bekerja capek baru enggak. Tapi sebenarnya tidak sepanjang itu waktu digunakan untuk bermain HP, tidak. Hanya untuk merehat. Dan kita perlu healingnya yang kemudian mainannya ya HP itu tersebut. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Battal, muqtadahu ayyakuna lil salasata amsalil min malil albi minal birri. Kenapa kemudian ibu ditinggikan 3 derajatnya daripada bapak? Ada lagunya kan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu lebih tinggi dibanding ayah, napa bapak? Dibanding ayah.
Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, terus saking beratnya. 3 hal itu karena wa kana dzalika li su'ubatil hamli, karena susahnya ketika sedang hamil. Summa al-wad'i, kemudian melahirkan. Yang ketiga adalah summa irda', kemudian menyusui. Ini kemudian yang tidak bisa dilakukan oleh sang bapak. Kalau bapak memberi nafkah cuma 1, kalau ibu adalah 3. Fahadi tanfaridu bihal ummu wa tashqa biha. Ini menjadikan ibu itu menjadi spesial. Dan karena menanggung betapa beratnya anak yang kemudian yang harus diasuhnya. Sumatu syarikul ab fit tarbiyah. Bapak baru ikut kerjasama dalam mendidik anaknya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tanya, mendidik anak itu tugasnya istri atau suami? Tugasnya ibu atau bapak? Dua-duanya. Siapa yang bisa memerankan? Memerankan. Ketika ibunya sedang kemudian melaksanakan pekerjaan domestik rumah tangga, maka bapaknya mendampingi. Atau kemudian ketika bapaknya sedang pergi untuk bekerja, ibunya yang mendampingi, kan gitu. Jadi kemudian kerjasama. Tidak kemudian orang tua yang bapak itu maunya terima bersih. Kalau lagi, mohon maaf, lagi pap itu, lagi buang air besar, Bu, ini loh anakmu, habis baunya nih banyak. Kalau seperti itu dikasih kepada istrinya. Kalau sudah bersih, mana anak bapak gitu, diambil sama bapaknya. Ini kasihan. Nah, pesan untuk sang anak adalah kalau anak itu sopan terhadap ibu kos, maka terhadap ibu kandung harus lebih sopan. Kadang terbalik, Pak. Karena merasa dibantu sama ibu kosnya patuh, taat, dipanggil kemudian datang, ditelepon kemudian diangkat, di WA sama ibu kos langsung dijawab. Tapi kalau itu yang melakukan itu adalah ibunya, ibu sendiri nanti deh, itu kan menjadi terbalik. Nah, kita selaku orang tua perlu memahamkan itu kepada sang anak. Jadi kemudian tidak mengatakan kamu salah. Loh, kapan anak ini diajari? Kapan dia akan mengetahui kalau itu salah? Kan nggak pernah diajari sama orang tuanya. Masa gitu aja kamu nggak bisa belajar sendiri? Bukan nggak bisa belajar sendiri, orang tua lah yang harus memahamkan. Itu maka menjadi penting komunikasi 2 arah antara ayah, ibu dengan anak-anaknya. Ada waktu di mana kemudian harus duduk bersama, sehingga ada keterkaitan. Anak tidak akan menyembunyikan masalah yang sekecil apapun dari kedua orang tuanya. Dia akan terus bercerita. Kenapa? Karena orang tua itu kemudian merangkul. Maka tadi saya sampaikan, kalau misalkan anak dari luar datang dalam keadaan kotor badannya, tetap akan dirangkul, diterima. Kenapa? Kamu tadi kenapa kok bisa seperti ini? Bukan kemudian dimaki-maki. Kalau memang salah, kemudian istilah kemudian disampaikan. Mana yang salah? Surah Luqman ayat yang ke-14. Luqman ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayki ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami wasiatkan al insana kepada manusia biwalidayhi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini kemudian tidak ada kata husna. Ibu masih ingat kalau kita lihat di bagian awal pembahasan ini, misalkan dalam surah menikah, wa wasainal insana biwalidayhi husna, ada kata husna dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8 ini. Tapi dalam surah Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi, tidak ada kata husna. Kenapa? Karena sudah menjadi ma'ruf, sehingga kemudian dalam terjemahnya ada kata agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kata berbuat baik ini kemudian tidak disebutkan, tidak tersebut, karena sudah semestinya anak itu berbuat baik terhadap orang tuanya, bukan kepada orang lain, orang tuanya. Kalau misalkan berbuat baik terhadap orang lain itu dilakukan oleh sang anak, maka lebih baiklah kalau dia melakukan itu kepada orang tua. Terhadap orang tua, maka akan menjadi lebih baik. Apa alasannya? Hamalathu ummuhu, ibunya itu telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, lemah di atas kelemahan gitu loh, lemah yang bertubi-tubi. Ini misalkan untuk kita selaku anak dan juga suami. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Bapak Ibu, mohon maaf, sedikit berbicara tentang ASI. Kenapa kemudian anak mendapatkan ASI dari ibunya?
Ternyata dalam ASI itu kemudian dilengkapi dengan zat yang bisa membunuh bakteri. Satu bakteri ditemukan dalam minuman yang instan yang dibuat, dilihat di mikroskop. Kemudian ditetesin ASI, mati Pak bakterinya. Itu mati. Maka kemudian kita melihat ya, kalau dari sisi medis Bapak Ibu yang lebih paham, ternyata tidak hanya sekedar ASI itu menghilangkan dahaga sang anak, termasuk juga zat-zat penting yang kemudian bisa membunuh bakteri yang mengancam pertumbuhan anak dan kemudian mensuplai kebutuhan dan perkembangan anak. Maka itu dibatasi sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini, menyapinya dalam 2 tahun. Ada apa setelah 2 tahun? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka kualitas ASI bagi sang anak, sang bayi itu tidak sebagus di bawah 2 tahun. Gitu. Nah, kemudian juga anishkurli wali walidaik. Wasiat kami adalah bersyukurlah kepadaku kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur karena melewati orang tua itulah kemudian kita menjadi ada. Sebab keberadaan kita adalah karena ada orang tua. Ilayyal masir, dan kemudian hanya kepadakulah kamu kembali. Jamaah rahimakumullah. Jadi ibu, karena ibu juga menjadi madrasah yang pertama di mana banyak anak bayi yang kemudian digendong, yang kemudian disusui, itu kan akan lebih banyak bersama ibu di masa-masa awal. Sehingga ibu kemudian memberikan pendidikan yang banyak di saat sedang menyusui, menemani bermain. Maka disebut dengan madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama kali, sekolah pertama bagi sang anak. Kita tadi sampai di sini, di bawah ya. Nah, kita lihat di sini. Fasawa bainahuma fil wasaya wa khasal bil umuri salasah. Memang berbuat baik terhadap orang tua itu memiliki kesamaan, hanya saja dikhususkan bagi sang ibu itu kemudian dengan 3 hal. Itulah menjadi alasan kenapa didahulukan. Qultu wa fi sa'yun as-sahaba al-hathitsu li ma'rifatil huquq. Sahabat bertanya, sudah dijawab oleh Rasul, masih bertanya lagi. Qultu, saya tanya lagi, Rasul, kemudian siapa lagi? Kepada siapa saya harus berbuat baik setelah terhadap ibu? Nah, pertanyaan sahabat ini tidak menunjukkan namanya adalah ngeyel, enggak. Wa fihi sa'yu sahabatil hathitsu li ma'rifatil huquq. Sahabat itu ingin mengetahui lagi, lebih banyak lagi. Karena sahabat yang bertanya, ada kalanya akan disampaikan kepada kaumnya, Bapak Ibu. Seperti kalau ketemu dengan Rasul itu kulaan materi, kulaan ilmu agama Islam. Nanti dia kembali pada kaumnya, kepada kabilnya, disampaikan, saya tadi ketemu Rasul menyampaikan ini dan ini saya sampaikan kepada kalian. Nah, itulah menjadi jalur perwayatan hadis. Wa ta'kidul islami 'alal birril walidah. Penyebutan 3 kali itu memberikan takkid, penguatan berbuat baik terhadap orang tua. Qultu man abbaru qala abak. Tinggal dikit di sini. Kemudian siapa lagi? Kemudian bapakmu dan kemudian setelahnya. Jadi ummak, summa abak, summa adnaka. Ya, setelah orang tua, kemudian yang berada di kanan kiri, sanak saudara, family, itulah kemudian tetap berbuat baik. Ya, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Sekarang tanggal 1 bulan 1, okay? Siji selawe. Nggak usah dikaitkan sama apa-apa ya, cuma siji selawe. 1125 maksudnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita sampaikan pada putra-putri kita dan kemudian menjadi keteladanan bagi mereka berbuat baik terhadap kita selaku orang tua, dan mereka bangga dengan kita selaku orang tua yang selalu memberikan keteladanan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.